menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilogram dan pisang itu dengan harga 6.000 per kilogram. Modal yang tersedia itu ada 1.200.000 dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Jika harga jual mangga itu 9.200 per kilogram dan pisang 7.000 per kilogram, tentukan laba maksimum yang diperoleh. Jadi di sini kita buat pemisahan dulu. Jadi kita tulis di sini mangga pemisahannya itu X, pisang pemisahan itu Y. Setelah itu kita membuat seperti tabel. Mangga, pisang, bawahnya kita tulis persediaan. Di sini harga per kilo. Nah, kan harga buah mangga itu harganya 8.000 per 1 kilo. Nah, pisang itu harganya 6.000 per 1 kilogram. Nah, kan persediaannya itu ada 1.200.000. Tulis 1.200.000. Nah, gerobak itu memuat sebanyak 180. Nah, setelah kita membuat ini, kita membuat faktor kendalanya, itu disingkat dengan FK. Nah, kan di sini mangga itu pemisahannya itu X, berarti di sini kita singkat saja, berarti harga mangga itu 8.000. Di sini kita tulis 8X tambah 6Y. 6Y itu harga dari buah pisang, kan pemisahannya itu Y. Nah, karena di sini itu di soalnya itu hanya dapat memuat, berarti di sini kita tulis kurang dari 1.200.000. Nah, di sini kita tulis X tambah Y kurang dari 180. Nah, X tambah Y kurang dari 180 itu dari per kilogramnya. Seperti itu, kita tulis. Nah, di sini kan 8X tambah 6Y kurang dari 1.200.000 ini bisa dikecilin. Jadi di sini saya kecilin, saya bagi 2. 8X bagi 2 itu 4X tambah 6Y bagi 2 itu 3Y kurang dari 1.200.000 dibagi 2 itu 600. Dan di sini kan X tambah Y kurang dari 180 ini kan sudah tidak bisa dibagi. Jadi di sini kita tulis X tambah Y kurang dari 180. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Setelah itu kita mencari untuk dijadikan titik pojok di grafiknya. Nah, cara ngitungnya itu, kalau semisal kita mau nyari X, berarti yang ditutup itu Y. Kalau semisal kita mau nyari Y, berarti yang ditutup itu X. Jadi di sini saya mencari X terlebih dahulu. Jadi saya tutup yang Y-nya. 4X bagi 600 itu 150,0. Habis itu kita tutup yang X buat nyari yang Y. 3Y dibagi 600 itu 0,200. Bawahnya kita tulis 180,0. Di sini Y-nya 0,180. X 0, Y lebih dari 0. Ini X, ini Y. Setelah kita membuat faktor kendala, kita membuat faktor 7 yang bisa disingkat itu T. Nah, di sini
Di sini kan di soalnya itu harga jual mangga itu 9.200. Di sini kita tulis 9.200 X tambah harga jual pisangnya itu 7.000. Jadi di sini kita tulis 7.000 Y. Setelah kita membuat fungsi faktor tujuan, di sini kita lanjut membuat grafiknya. Ini X. Nah, di garisnya ini di sini ada 200 sama 180. Jadi di sini kita tulis 200 sama 180. Habis itu di garis X ini ada 150 dan 180. Jadi di sini kita tulis 180 sama 150. Ini 0. Nah, di sini 200 kita tarik garis ke 150, 180 kita tarik garis ke 150. Nah, di sini dikarenakan di sini kita mencari daerah bersihnya, terus juga di sini tertulisnya itu kurang dari, jadi di sini kita gariskan ke lebih dari. Jadi kita garis ke atas. Terus ini kita tarik garis ke kurang. Habis itu kita titikin titik pojoknya. 1, 2, 3. Setelah itu, setelah kita membuat grafik, kita membuat tipotnya atau bisa disebut titik pojok. Yang pertama itu 0,0, yang kedua itu 0,180, yang ketiga itu 150,0. Yang keempat, dikarenakan yang keempat ini belum diketahui titik pojoknya, jadi kita cari SPL Devi. Kita cari eliminasi X. 4X tambah 3Y kurang dari 600. Terus X tambah Y kurang dari 180. Dikarenakan di X ini belum sama, jadi kita cari perkalian yang sama. Atas, jadi kita tulis atasnya itu 1, bawahnya itu 4. 4X tambah 4X kali 1 itu 4X. 3Y kali 1 itu 3Y kurang dari 600 kali 1 itu 600. Terus X kali 4 itu 4X tambah Y kali 1 kali 4 itu 4Y. 180 kali 4 itu 720. Nah, dikarenakan ini udah habis, jadi kita coret. Nah, di sini juga dikarenakan sama-sama positif, berarti tanda eliminasinya itu negatif. Jadi 3Y dikurang 4Y, cara penghitungannya itu punya 3 utang 4 berarti min 1Y. 600 dikurang 720 itu min 120.
setelah kita mencari eliminasi X, kita mencari eliminasi 4X tambah 3Y. Nah, di sini kita cari perkalian yang setelah kita mencari eliminasi X, kita cari eliminasi Y. 4X tambah 3Y 600 X tambah Y. Dikarenakan di sini belum sama, jadi kita cari perkalian yang hasilnya sama. Saya tulis di sini atasnya 1, bawahnya 3. 4 kali 1 itu 4X tambah 3Y kali 1 itu 3Y. 600 kali 1 itu 600. Habis itu X kali 3 itu 3X tambah Y kali 3 itu 3Y dengan 180 kali 3 itu 540. Jadi dikarenakan di sini sama-sama, dikarenakan di sini sudah habis, jadi di sini kita coret keduanya. Dan juga di sini tandanya itu sama-sama positif, jadi tanda eliminasinya itu negatif. 4X dikurang 3X berarti tuh cara penghitungannya punya 4 utang 3 berarti hasilnya itu 1X. Nah, 600 dikurang 540 itu 60. Nah, jadi 60, jadi titik pojok yang keempat itu dikarenakan kita sudah mencari SPLDV-nya, hasilnya itu 60,120. Setelah kita mencari eliminasi Y, setelah sudah diketahui titik pojok yang keempatnya, di sini kita tulis uji titik pojok ke FT. Nah, di sini kita tulis rumusnya. V X, Y berarti 9.000X ditambah di sini kan yang pertama titik pojoknya itu 0,0. Kan di sini 9.200 dikali 0 itu hasilnya 0. 7.000 dikali 0 dikali 0 itu 0. Habis itu angka 2 0,180. 9.200 dikali 0 itu hasilnya 0 ditambah, kita tulis di sini 7.000 kali 180. Kan 7.000 dikali 180 itu 1.260. Habis itu kita tulis yang ketiganya itu 150,0. Sini kita tulis 9.200 dikali 150 tambah 0. 9.200 dikali 150 itu 1.380. Setelah itu yang terakhir
9.200 dikali 60 itu 552. Ditambah 7.000 dikali 120 itu 840.000. Habis setelah itu ditambah 552.000 ditambah 840 itu hasilnya 1.392. Jadi kan di soal itu tentukan laba maksimum. Nah, cara penghitungannya itu laba maksimum yang 1.392 ini dikurang dengan modalnya itu tadi 1.200.000. 392 dikurang 1.200.000 hasilnya itu 192.000. Maka laba maksimum itu